Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Chandrawati, NIM 24402400 765. Saya mahasiswa PPG bagi calon guru Angkatan 2 tahun 2024, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia di LPTK Penyelenggara Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Perspektif Sosiokultural yang diampu oleh Bapak Dr. Turahmat SH SPD MPD. Video kali ini adalah tentang kampanye praktik baik dalam penerapan scaffolding pada ZPD pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, teks, iklan, slogan, dan poster. Nah, untuk pembahasan yang pertama adalah tentang ZPD, bahwa ZPD adalah teori dari Vygotsky tentang jarak tingkat perkembangan potensial dengan tingkat perkembangan optimal yang lebih tinggi. Kemudian, untuk teori yang kedua adalah tentang scaffolding, bahwa scaffolding adalah pemberian bantuan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan pada awal perkembangan pembelajaran. Nah, peserta didik dengan kesulitan pada awal pembelajaran ini akan diberikan bantuan berupa saran, petunjuk, ataupun dorongan yang nantinya memungkinkan peserta didik tersebut akan mandiri. Kemudian tingkat perkembangannya akan meningkat sehingga bantuan tersebut akan dikurangi. Lalu bagaimana dengan penerapan scaffolding pada ZPD yang dilakukan terhadap peserta didik kelas 8 SMP Islam Sultan Agung 4 yang merupakan SMP tempat PPL 1 saya dalam kelas 8 ini adalah berjumlah 32 siswa. Nah, penerapan scaffolding yang ditinjau dari ZPD pada mata pelajaran Bahasa Indonesia pada materi teks iklan, slogan, dan poster menggunakan model PBL, Problem Based Learning, dengan metode diskusi kelompok. Nah, pada ZPD ini, peserta didik dikelompokkan berdasarkan asesmen awal yang telah saya lakukan. Nah, bagaimana langkah pembelajaran pada ZPD ini? Yang pertama adalah orientasi peserta didik pada masalah. Nah, pada saat ini peserta didik saya berikan contoh dari teks, iklan, slogan, dan juga poster. Untuk tugas kelompoknya adalah mereka membuat suatu tulisan tentang iklan, slogan, dan poster. Kemudian yang kedua adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Nah, dalam hal ini peserta didik yang tadinya sudah dikelompokkan menurut asesmen awal, mereka berkelompok sesuai kelompoknya, kemudian dibagikan LKPD sesuai dengan kemampuan belajar mereka. Kemudian yang ketiga adalah membimbing penyelidikan. Nah, penyelidikan ini bisa penyelidikan individu dan juga penyelidikan kelompok. Bagaimana individu itu bekerja dalam kelompoknya. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, dalam hal ini peserta didik dalam kelompok presentasi tentang hasil karya yang telah diselesaikan. Nah, kemudian kelompok dari peserta didik dalam kelompok lain akan memberikan saran, masukan terhadap hasil dari presentasi kelompok yang maju tersebut. Kemudian langkah yang terakhir atau langkah yang kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi langkah pembelajaran. Nah, dalam hal ini peserta didik dan guru memiliki peran yang sama, yakni menyimpulkan hasil dari pembelajaran yang telah diselesaikan. Nah, itu adalah langkah pembelajaran dalam ZPD. Kemudian bagaimana hasil yang dicapai ketika telah melaksanakan ZPD? Hasil yang dicapai adalah peserta didik aktif dalam pembelajaran. Nah, dalam hal ini memang peserta didik sangat berperan aktif karena pada saat
berkelompok, mereka akan diberikan penilaian, baik individu maupun individu dalam kelompok tersebut. Kemudian yang kedua, peserta didik mendapatkan bimbingan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dalam kelompok. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan belajar lebih efisien, karena peserta didik sudah dikelompokkan berdasarkan asesmen awal yang telah saya lakukan. Kemudian yang terakhir, peserta didik lebih percaya diri saat melakukan presentasi. Nah, hal ini adalah membangun jiwa percaya diri mereka untuk tampil di depan forum. Baik, begitu adalah tentang ZPD pada scaffolding. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru profesional.